Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kita semua terhindar dari COVID-19 ya. Amin. Oke, selamat datang di channel Guru Muda. Kali ini aku mau bahas tentang kompetensi pedagogik. Apa saja kompetensi pedagogik, kemudian indikator-indikator yang ada dalam kompetensi pedagogik tersebut. Nah, teman-teman simak videoku sampai selesai ya. Check it out. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 10 Ayat 1, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Jadi kompetensi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 ini ada 4, yaitu 1. Kompetensi pedagogik, 2. Kompetensi kepribadian, 3. Kompetensi sosial, dan 4. Kompetensi profesional. Nah, dari 4 kompetensi tadi mana nih teman-teman yang sudah kalian ketahui? Oke, jadi untuk soal-soal tes SKB nanti yang akan muncul adalah kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Dan komposisinya adalah 30% untuk tes kompetensi pedagogik dan 70% untuk soal-soal kompetensi profesional. Baik teman-teman, mari kita kupas tuntas apa itu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Secara umum, kompetensi inti pedagogik meliputi 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 7. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dalam kompetensi tadi terdapat indikator-indikator pada masing-masing kompetensi inti. Nah, kompetensi inti yang pertama yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Jadi sebagai seorang guru dapat menunjukkan kompetensi ini dengan 1. Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial budaya. 2. Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran. 3. Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik dalam mata pelajaran. Dan yang keempat, mengidentifikasi kesulitan peserta didik. Kompetensi inti yang kedua yaitu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam kompetensi ini, indikatornya adalah 1. Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 2. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif. 3. Menerapkan pendekatan pembelajaran berdasarkan jenjang dan karakteristik bidang studi. Adapun kompetensi inti yang ketiga adalah mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Dalam kompetensi inti ini, indikatornya adalah memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 2. Menentukan tujuan pembelajaran. 3. Menentukan pengalaman pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. 4. Memilih materi pelajaran yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi inti yang keempat adalah menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Nah, dalam indikator ini, guru dapat
memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik. Kemudian yang kedua, mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan. Dan yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan. Adapun yang kelima, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Indikatornya ada dua ya teman-teman. Satu, memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang mendidik. Dan yang kedua, memanfaatkan TIK untuk meningkatkan penggunaan media dan penggalian sumber belajar. Oke, yang keenam, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang pertama yaitu guru dapat menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal. Dan yang kedua, menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik termasuk kreativitasnya. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Nah, indikatornya ada dua nih teman-teman. Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Yang kedelapan, menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Nah, dalam kompetensi ini, guru dapat memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang kedua, menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang ketiga, mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang keempat, mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar. Dan yang kelima adalah melakukan evaluasi proses dan hasil belajar. Nah, yang kesembilan, yaitu memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. Nah, dalam hal ini, guru dapat menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar, menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan, mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan, dan yang keempat adalah memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini yang terakhir nih teman-teman, kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam kompetensi pedagogik ini adalah melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, dalam indikator ini, guru mampu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan mata pelajaran. Dan yang ketiga adalah melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang pedagogik dan indikatornya ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa guru itu setidaknya harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi profesional, yang ketiga kompetensi kepribadian, dan yang keempat kompetensi sosial. Dan kompetensi pedagogik itu merupakan kompetensi guru yang berkenaan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Dan dalam kompetensi pedagogik tersebut terdapat 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Teman-teman bisa lihat lagi nanti di video saya, diulas kembali, kemudian juga ada indikator-indikatornya. Oke, cukup sekian video dari saya mengenai kompetensi pedagogik. Oke teman-teman, thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe supaya aku bisa ngembangkan video-video aku selanjutnya. Terima kasih.